Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrin, NIM G120020, program studi ilmu hukum, konsentrasi hukum pidana, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Baik, di video saya kali ini saya mengangkat tema tentang ruang lingkup hukum acara peradilan MK, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan MK yang bernama Andi Akbar Herman SH MH. Baiklah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas beberapa poin penting, yakni yang pertama, definisi hukum acara peradilan MK, kemudian yang kedua, sumber hukum acara peradilan MK, dan yang ketiga, tugas dan fungsi peradilan Mahkamah Konstitusi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada penjelasan poin pertama, yakni definisi hukum acara peradilan MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Baik, adapun poin yang kedua yakni sumber hukum acara peradilan MK. Sebagaimana sebuah lembaga peradilan, maka tentu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam suatu hukum acara, dan yang menjadi sumber hukum dari hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 atau undang-undang terkait lainnya, kemudian PMK, dan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian poin ketiga atau poin terakhir adalah tugas dan fungsi peradilan Mahkamah Konstitusi, yakni tugas dan fungsinya yakni menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum sebagaimana yang dianut oleh negara Indonesia. Adapun fungsi atau wewenang Mahkamah Konstitusi adalah atau peradilan Mahkamah Konstitusi, yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian yang kedua memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik, kemudian yang keempat memutuskan perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf A mengenai peradilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai ruang lingkup hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.